Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntaikan salam, semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ilmi via Zoom, yaitu alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan tahun 1979 yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ya, kembali saya ingatkan juga bahwa saya punya majelis di YouTube namanya Majelis Studi Dakwah Terapan yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat senantiasa kita terapkan dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, nama channelnya Ustadz Arifin Purba Official. Bagi yang belum subscribe, like and share. Nah, itu gratis insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang macam-macam sholat sunnah. Sudah kita kaji pada pertemuan terdahulu. Yang pertama, sholat sunnah setelah wudhu. Yang kedua, sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga, sholat sunnah syuruk. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita ulas ada dua. Yang pertama, sholat sunnah duha. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari sama-sama kita ikuti ulasannya berikut ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah duha. Ya. Apakah sholat sunnah duha itu? Sholat sunnah duha adalah sholat sunnah yang ditegakkan ketika masuk waktu duha. Nah, jadi begitu masuk waktu duha, maka kita menegakkan sholat sunnah duha. Nah, apakah waktu duha itu? Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga menjelang masuknya waktu zuhur. Itulah waktu duha, cukup panjang dia. Atau sering juga kita mendengar ketika matahari itu naik sepenggalah katanya. Sepenggalah itu ya setinggi galah lah. Setinggi galah yang standar. Kira-kira 7 hasta. Naik dia. Betul-betul sudah naik. Ya, tidak pas terbit. Kalau pas terbit lewat dikit itu waktu syuruk. Begitu dia sudah naik waktu duha. Nah, makanya dalam Al-Quran juga Allah berfirman. Ya, kita sudah hafal itu. Wadduha. Demi waktu duha. Tidaklah Allah bersumpah dalam Al-Quran atas nama sesuatu, pasti di balik sumpah itu ada rahasia. Begitu kata ulama tafsir. Nah, di antaranya wadduha, demi waktu duha. Pasti ada rahasia, keistimewaan, keutamaan di balik waktu duha itu. Nah, oleh karenanya, yuk sama-sama kita cari rahasia itu dengan cara kita menegakkan sholat sunnah duha. Nah, bagaimana cara dan seterusnya? Mari kita lihat.
waktu duha adalah awal siang. An Abi Dardai au Abi Dzarrin an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla annahu qol ya ibna Adam irka' li min awalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirahu. Dari Abu Darda atau Abu Dzar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Bani Adam, salatlah untukku pada awal siang hari, yaitu waktu duha, 4 rakaat. Niscaya aku menjagamu siang hari tersebut. Nah, ini ada yang mengatakan, sebagian ulama hadis mengatakan ini hadis qudsi, sebab ada kalimat Allah berfirman. Nah, jadi ini hadis qudsi ini termasuk hadis yang sahih. Ya, hadis yang sangat kuat sekali. Nah, ini jadi Allah berfirman, wahai anak cucu Adam, salatlah untukku pada awal siang hari, yaitu duha, 4 rakaat. Niscaya aku menjagamu siang hari itu. Nah, jadi di sela-sela kesibukan kita sempatkan insya Allah. Baik. Salat duha disebut juga dengan salat awabin. Nah, salat awabin itu artinya salat orang-orang yang taubat. Aba Hurairah tayakul ausoni khalili sallallahu alaihi wasallam bisaumi salasati ayamin min kulli syahrin wa bil watri qabla naumi wa bi salati duha fa innaha salatul awabin. Dari Abu Hurairah, dia berkata, kekasihku, kata Abu Hurairah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mewasiatkan kepadaku dengan puasa 3 hari dalam setiap bulannya, salat witir sebelum tidur, dan salat duha, sebab ia adalah salatnya orang-orang yang bertaubat atau awabin. Nah, jadi salat duha itu disebut juga salat awabin, salatnya orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang betul-betul ingin meminta ampun kepada Allah karena akibat dosa dan kesalahan selama ini, dia perbanyak salat awabin. Nah, ini ya, ini ada juga mengatakan bahwa salat duha itu adalah salat awabin. Baik. Beda waktu. Nah, ini ada perbedaan waktu. Salat awabin itu waktunya mulai anak unta kepanasan, yaitu jam 10 pagi. An Zaid bin Arqam qol kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba wa hum yusalluna ad-duha faqala salatul awabina idza ramidat al-fisalu minat duha. Zaid bin Arqam melihat sekelompok orang yang sedang melaksanakan sholat duha. Kemudian ia mengatakan, mereka mungkin tidak mengetahui bahwa selain waktu yang mereka kerjakan saat ini, ada yang lebih utama. Rasulullah bersabda, sholat awabin hendaknya dikerjakan ketika anak unta merasakan terik matahari. Ya jam 10 lah itu, jam 10 lewat. Itu udah mulai terik itu. Jadi udah kepanasan anak unta di padang pasir sana. Nah, itulah waktu salat awabin. Nah, jadi dengan demikian urutan-urutan waktunya itu begini. Ya, terbit matahari dilewatkan 10 menit itu adalah waktu salat syuruk. Jadi jangan pas terbitnya, tapi lewatkan 10 menit. Itu kita menegakkan salat syuruk. Sudah kita terangkan pada pertemuan terdahulu. Bisa nanti dilihat lagi di YouTube-nya. Ya. Atau materi yang sudah saya share. Baik, ini yang pertama waktunya. Nah, kemudian matahari naik sepenggalah atau 7 hasta lewat waktu syuruk, itu namanya adalah waktu sholat duha. Tuh, waktu sholat duha. Setelah kita sholat syuruk di masjid atau di musola, sampai kita ke rumah, masuk waktu duha, kita sholat duha.
Tuh, begitu. Nah, kemudian ketika matahari semakin tinggi, jam 10 lewat, setengah 11 lah katakan, baru kita menegakkan sholat awabin. Wah, jadi luar biasa. Jadi waktu itu nggak ada kosongnya untuk kita menegakkan sholat. Nah, begitu nanti sampai matahari tergelincir, masuklah sholat qobliyah zuhur. Ya, setelah sholat zuhur, ba'diyah zuhur. Nah, jadi begitu urutan-urutannya ya, supaya kita paham. Jadi kita bisa isi waktu itu. Karena kata Allah, wal asr, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia banyak yang rugi. Kenapa? Tidak pandai memanfaatkan waktu. Nah, ini waktu ini kita kaji. Ya, jadi waktu terbit lewat sedikit, waktu syuruk. Matahari naik 7 hasta, waktu duha. Kemudian matahari lebih tinggi lagi, jam 10 lewat sedikit, waktu salat awabin. Baik. Nah, selanjutnya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa mengerjakan sholat duha itu. Ini hadisnya. An Abi Hurairah taqol, ausoni khalili Shallallahu Alaihi Wasallam bi salasatin bisyami salasati ayamin min kulli syahrin wa raq'atai ad-duha wa an utira qabla an arkuda. Kekasihku, kata Abu Hurairah, yaitu Rasulullah SAW, mewasiatkan aku untuk tidak meninggalkan 3 perkara selama aku masih hidup. Ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, juga kepada kita. Pertama, puasa 3 hari di setiap bulan. Namanya puasa pertengahan bulan. Ya, namanya puasa pertengahan bulan, Yaumul Bid. Kemudian, sholat duha. Ini wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Dan tidak tidur sampai aku sholat witir. Nah, nanti sholat witir ada momennya, kita kaji lagi. Ada witir yang didahulukan, nanti malam baru tahajud, atau ada yang witir diakhirkan. Boleh, nanti itu ada berpilih. Ya, ada nanti dalil-dalil nanti insya Allah. Nah, jadi ini di sini kita lihat hadisnya adalah wasiat Nabi tentang sholat duha. Jadi Nabi sangat memerintahkan, ya, seumur hidup itu kalau bisa jangan sampai meninggalkan 3 perkara ini. Salah satunya adalah sholat duha. Syukur-syukur kalau bisa 3-3-nya. Tapi kalau belum mampu 3-3-nya, salah satu ambil. Salah satu ambil. Nah, begitu. Tapi dibolehkan sholat duha setiap hari walaupun sedang musafir. Nah, tapi kalau qobliyah badiyah ketika musafir tidak dianjurkan. Tapi kalau sholat duha dianjurkan. Nah, ini luar biasa sholat duha ini. Ya. An Abi Darda qol, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salasatin la ada'uhunna li syai'in ausani bi siyami salasatin ayamin min kulli syahrin wala anamu illa ala witri wa bi subhatid duha fil hadari was safar. Dari Abu Darda, dia berkata, kekasihku Nabi SAW telah mewasiatkan kepadaku dengan 3 perkara. Aku tidak meninggalkannya karena sesuatu. Beliau mewasiatkan kepadaku agar melakukan puasa 3 hari setiap bulan, tidak tidur kecuali telah melakukan sholat witir, dan melakukan sholat duha di saat bermukim atau sedang bepergian. Nah, ini jadi Nabi kadang-kadang bersabda itu itemnya 3 hampir sama isinya, tapi ada penekanan-penekanan. Nah, dalam hadis ini Abu Daud ini penekanannya adalah sholat duha itu di saat mukim maupun sedang musafir. Nah, itu luar biasa sholat duha ini. Kita sedang musafir, ya, ada waktu duha, kerjakan sholat duha. Tapi kalau qobliyah ba'diyah ketika kita musafir tidak ada. Kenapa? Karena kita disuruh jamak qashar. Jadi kalau kita sudah melakukan jamak qashar, tidak ada qobliyah ba'diyah. Tidak ada. Orang yang wajib aja disingkat, dijamak, tidak ada lagi qobliyah ba'diyahnya. Tapi sholat duha itu dianjurkan walaupun kita sedang musafir. Nah, ini kenapa? Karena pentingnya luar biasanya sholat duha ini. Baik. Nah, keutamaannya apa sholat duha ini?
Ada 3 setidaknya ya. Yang pertama, sholat duha itu sebagai sedekah ruas-ruas jari-jari kita. Jari-jari tangan ini ada ruas-ruasnya. Ya, jari-jari kaki juga ada ruas-ruasnya. Nah, itu disedekahi dengan sholat duha. An Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fakulu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uha minat duha. Pada masing-masing ruas jari-jari kalian terdapat hak untuk disedekahi. Jadi setiap hak itu berhak untuk dikasih sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Jadi artinya setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Memerintah kebaikan adalah sedekah. Mencegah kemunkaran adalah sedekah. Nah, semua itu tercukupi dengan mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Ini perhatikan ini Bapak, ini penting ini. Artinya apa? Artinya seluruh anggota badan kita itu perlu kita sedekahi. Ini kita sedekahi misalnya begini ya. Tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 3 kali, alamatkan, tujukan dia ke otak kita, zahir dan batin. Otak secara fisik, batinnya itu, berpikirnya itu. Kita kasih sedekah. Mata, kita kasih sedekah. Hidung, kita kasih sedekah. Sedekah apa? Ya sedekah bacaan, bisa tasbih, bisa tahmid, bisa tahlil, bisa takbir, bisa amar ma'ruf nahi munkar, bisa sholawat, bisa istighfar. Seluruh anggota ruas-ruas bagian komponen. Karena semuanya nanti akan menjadi saksi. Wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum. Tangan jadi saksi, kaki jadi saksi. Semuanya nanti akan di hadapan Allah itu berbicara. Nah, kalau kita kasih sedekah itu semua, maka akan selamatlah seluruh komponen tubuh kita ini. Nah, itu bisa tercukupi kata Nabi dengan menegakkan sholat duha 2 rakaat. Nah, itu luar biasanya itu. Nah, makanya nanti ada istighfar untuk otak lahir batin, ada istighfar untuk mata. Kan mata ini kan selalu berdosa. Otak juga begitu, pikiran kotor kan berdosa. Diistighfarin, disedekahin dengan istighfar. Hidung, mulut ini ngomong, makan macam-macam. Kuping dengar macam-macam, diistighfarin, disedekahin dia. Nah, setelah itu semua dilengkapi dengan sholat duha. Luar biasa. Nah, ini luar biasa hadis ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, tapi sekali lagi harus penuh kesadaran. Dijiwai. Dijiwai dalam menegakkannya. Oke, ini yang pertama ya. Jadi sedekah untuk ruas-ruas jari. Untuk komponen seluruh tubuh kita. Oke, baik. Nah, yang kedua, sebagai sedekah sendi-sendi. Nah, ini dia lebih detail lagi dia, lebih menyeluruh dia, sendi-sendi. Sendi tangan, sendi kaki, semuanya. Abi Buraidah yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fil insani salasatu mi'atin wa sittuna mafsilan fa alaihi ay yatasaddaqu an kulli mafsilin minhu bisodaqatin qalu wa mayutiku dzalika ya nabi Allah qala an-nukha'atu fil masjidi tadafinuha wa syai'u tunahaihi anit tariqi fa illam tajid fara'atal duha tujzi'uka. Artinya, dalam diri manusia ada 360 persendian. Ini 14 abad yang lalu. Ya mungkin belum ada ilmu kedokteran tentang anatomi tubuh manusia. Tapi Rasulullah sudah mengatakan bahwa
ada 360 persendian. Ini bapak-bapak dokter, ibu-ibu dokter tentu lebih paham ini. Lalu diwajibkan sedekah setiap sendi-sendinya. Diwajibkan kata Nabi. Sedekah. Nah, sedekah yang tadi itu bacaan-bacaan. Mereka bertanya, siapa yang mampu demikian wahai Rasulullah? Siapa yang mampu memberikan sedekah-sedekah itu setiap harinya Rasulullah? Nah, beliau menjawab, pertama, sedekahnya adalah memendam riak yang ada di masjid. Waktu itu masjidnya lantainya masih pasir. Jadi ada orang-orang, katakanlah orang-orang Badui, Arab pinggiran. Ya, mereka itu orangnya lugu. Nah, kadang-kadang mereka membuang dahaknya itu di pinggiran masjid yang berpasir itu. Nah, kemudian ada yang melihat. Nah, ditutup pakai pasir. Gitu. Nah, itu sudah bersedekah dia kepada sendi-sendinya. Dan yang kedua, menghilangkan sesuatu gangguan dari jalan. Kayaknya misalnya kita pulang dari masjid ke rumah atau dari rumah ke masjid, kita jalan nunduk. Nanti di jalan itu ada paku, ada baut, ada apa, ambil. Taruh ke bak sampah. Berarti kita bersedekah kepada sendi-sendi kita. Nah, apabila tidak mendapatkannya, kata Nabi, maka 2 rakaat salat duha sudah dapat mencukupi sedekah untuk sendi-sendi itu. Masya Allah. Luar biasa ini. Nah, jadi sekali lagi, bersedekah untuk sendi itu bisa di-cover dengan salat duha. Ini keutamaan yang kedua. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Dalam penjagaan Allah pada hari itu. Ini hadisnya tadi. An Abi Dardai, au Abi Dzarrin, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, anillahi azza wa jalla annahu qala, ya ibna Adam, irka'li min awalin nahar arba' raka'atin akfika akhirahu. Dari Abu Darda atau Abu Dzar, dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Bani Adam, salatlah untukku pada awal siang hari 4 rakaat. Niscaya aku menjagamu sisa hari tersebut. Nah, jadi selama 1 hari itu sampai malam, sampai besok lagi dijaga dalam penjagaan Allah. Ya, dari kecelakaan, dari gangguan-gangguan sihir, dari mati su'ul khotimah, dijaga oleh Allah. Nah, ini luar biasanya. Ya, kalau kita menegakkan tapi 4 rakaat dia. Minimum nanti 2 rakaat. Oke. Baik, mari kita lihat selanjutnya. Bilangan rakaatnya maksimum 4 rakaat. Dengan cara 2 salam. Ya. Ini hadisnya. Anna umma Hani'i binta Abi Thalibi hadasathu annahu lamma kana 'amul fathi atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi'a'la Makkah qoma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi fasatarat alaihi Fatimatu thumma akhadha thawbahu faltahafa bihi thumma shalla 8 raka'atin subhata duha. Bahwa Ummu Hani binti Abi Thalib telah menceritakan kepadanya bahwa ia ketika tahun Fathul Makkah mendatangi Rasulullah SAW, sedang beliau di bagian dataran teratas dari Makkah. Rasulullah sedang mandi, lalu Fatimah menutupinya, anak Rasulullah, putri Rasulullah. Kemudian beliau mengambil bajunya, lalu berselimut dengannya. Kemudian sholat 8 rakaat pada pagi duha. Nah, ini 8 rakaat berarti 2 rakaat salam sampai 4 kali. Tuh, itu salat duha maksimum 8 rakaat. Oke. Nah, kemudian sebagian ulama berpendapat justru tidak ada batasnya selama dia masih waktu duha. Ini hadis riwayat Muslim. An Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallid duha arba'an wa yazidu masya Allah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha 4 rakaat dan beliau biasa menambahkan sesuka beliau. Setelah 4 rakaat Nabi salat lagi 2 rakaat, salat lagi terus sampai menjelang zuhur. Nah, itu ya. Jadi ada yang mengatakan berdasarkan hadis ini
bilangannya itu tidak terbatas. Yang penting masih waktu duha. Semampu kita. Nah, itulah bagian